Jauh sebelum jejak kaki manusia pertama menapak di tanahnya, Pulau Jawa adalah sebuah daratan purba yang diselimuti misteri. Hutan belantara tumbuh begitu lebat hingga sinar matahari sulit menembus kerimbunannya. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi seakan menyentuh langit. Akarnya mencengkeram bumi dengan kuat, menjadi saksi bisu zaman yang belum bernama. Gunung-gunung berapi berdiri megah, sebagian tertidur pulas dalam selimut kabut, sebagian lagi aktif memuntahkan api dan lahar panas, membentuk dan mengubah wajah daratan tanpa henti. Sungai-sungai besar mengalir deras membelah lembah, membawa air dari jantung pegunungan menuju lautan luas yang mengelilingi pulau. Suara gemuruh air terjun dan deru aliran sungai menjadi musik alam yang mengisi kesunyian. Pantai-pantainya masih perawan. Pasir putih dan hitam terhampar luas bertemu dengan ombak samudra yang ganas. Belum ada perahu nelayan, belum ada perkampungan manusia. Hanya debur ombak dan teriakan burung-burung laut yang memecah keheningan. Udara terasa begitu murni, namun juga menyimpan kekuatan alam yang dahsyat dan tak terduga. Di daratan ini, kehidupan liar berkembang tanpa kendali manusia. Hewan-hewan purba berkeliaran bebas, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Rantai makanan berjalan sesuai hukum alam rimba. Belum ada konsep kepemilikan tanah, belum ada batas-batas wilayah yang dibuat oleh peradaban. Semuanya adalah milik alam semesta itu sendiri. Pulau Jawa kala itu adalah manifestasi kekuatan Sang Pencipta yang belum sepenuhnya dihaluskan oleh kehadiran manusia. Ia adalah kanvas kosong yang penuh potensi, namun juga penuh dengan kekuatan liar yang harus dihormati. Sebuah tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib begitu tipis, nyaris tak terlihat. Konon, menurut pitutur para leluhur, penghuni pertama Pulau Jawa bukanlah makhluk berwujud fisik seperti hewan atau tumbuhan semata, melainkan bangsa lelembut dan roh-roh alam yang tak kasat mata. Mereka adalah entitas-entitas halus yang menyatu dengan setiap elemen alam di pulau ini, menjadi jiwa dari hutan, gunung, sungai, dan batu-batu besar. Para roh ini memiliki beragam bentuk dan tingkatan. Ada danyang yang menjadi penjaga tempat-tempat keramat seperti pohon besar, sumber mata air, atau gua-gua sunyi. Mereka dianggap sebagai penguasa lokal di wilayahnya masing-masing, menjaga keseimbangan alam dan tidak suka diganggu ketenangannya. Kehadiran mereka terasa melalui aura tempat tersebut. Ada pula lelembut yang lebih bebas berkeliaran, menghuni hutan belantara, lembah-lembah terpencil, atau bahkan mengikuti aliran angin. Mereka adalah bagian dari energi kehidupan pulau itu sendiri, terkadang menampakkan diri dalam wujud cahaya redup, suara-suara aneh, atau hembusan angin dingin yang tiba-tiba terasa di tengkuk. Bangsa gaib ini hidup dalam dimensi yang berbeda, namun bersinggungan erat dengan alam fisik. Mereka berkomunikasi melalui getaran alam, melalui desau angin di dedaunan, atau gemericik air di bebatuan. Mereka adalah penjaga kesucian dan keaslian Pulau Jawa sebelum kedatangan makhluk lain yang lebih berwujud. Mereka tidak membangun istana atau kota. Alam itu sendiri adalah rumah mereka. Kekuatan mereka bersumber dari elemen yang mereka huni. Roh pohon mendapatkan kekuatan dari pohon itu. Roh air mendapatkan kekuatan dari aliran sungai. Mereka hidup dalam harmoni yang subtil, menjaga ritme alam semesta sesuai kehendak Sang Pencipta. Kehidupan para bangsa lelembut dan roh alam ini berjalan dalam keheningan yang agung. Mereka tidak mengenal hiruk-pikuk seperti yang kelak dibawa oleh manusia. Interaksi utama mereka adalah dengan elemen-elemen alam yang menjadi tempat tinggal sekaligus sumber kekuatan mereka. Mereka menari bersama angin, berbisik melalui gemerisik daun, dan mengalir bersama air sungai. Para danyang penjaga pohon besar akan menyerap sari kehidupan dari pohon itu, memastikan pohon itu tumbuh subur dan kokoh. Sebagai imbalannya, pohon itu memberikan perlindungan dan tempat bersemayam bagi sang danyang. Hubungan mereka adalah simbiosis mutualisme di tingkat spiritual, menjaga vitalitas hutan belantara.
Roh-roh gunung akan berdiam di puncak-puncak atau kawah-kawah yang sunyi. Mereka merasakan denyut bumi di bawah mereka, mengetahui kapan gunung akan bergejolak atau kapan ia akan tertidur lelap. Mereka dianggap sebagai penjaga keseimbangan energi bumi, mengendalikan kekuatan vulkanik agar tidak menghancurkan segalanya secara membabi buta. Sementara itu, roh-roh air akan mengikuti aliran sungai dari hulu ke hilir, memastikan air tetap jernih dan mengalirkan kehidupan ke seluruh daratan. Mereka bermain di riak-riak air, bersembunyi di balik batu-batu sungai, dan merasakan setiap perubahan arus. Mereka adalah jiwa dari siklus hidrologi pulau ini. Meskipun tak kasat mata, mereka memiliki tatanan dan hierarki tersendiri. Ada roh-roh yang lebih tua dan lebih kuat, dihormati oleh roh-roh lainnya. Mereka berkumpul di tempat-tempat dengan energi alam yang kuat, bertukar informasi tentang keadaan pulau, dan menjaga agar harmoni alam tetap terjaga sesuai kodratnya. Setelah masa kekuasaan bangsa lelembut yang halus, datanglah era yang berbeda. Zaman ketika Pulau Jawa juga dihuni oleh makhluk-makhluk berwujud fisik yang luar biasa besar dan kuat. Mereka dikenal sebagai para buto atau raksasa. Perawakan mereka menjulang tinggi melebihi pohon-pohon terbesar. Langkah kaki mereka menggetarkan bumi. Para raksasa ini konon lahir dari unsur-unsur bumi yang paling kasar, dari batu-batu cadas, tanah yang gersang, dan api vulkanik yang membara. Mereka memiliki kekuatan fisik yang dahsyat, mampu memindahkan batu-batu gunung sebesar rumah atau menumbangkan pohon-pohon raksasa dengan sekali tebas menggunakan tangan kosong mereka. Berbeda dengan bangsa lelembut yang menyatu dengan alam secara halus, para raksasa ini berinteraksi dengan alam secara lebih kasar dan dominan. Mereka seringkali mengubah lanskap pulau sesuai keinginan mereka, menciptakan lembah dengan hentakan kaki atau membendung sungai dengan tumpukan batu besar untuk membuat tempat tinggal. Kehadiran mereka membawa dinamika baru di Pulau Jawa. Suara tawa mereka yang menggelegar atau teriakan marah mereka bisa terdengar hingga berkilo-kilometer jauhnya. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil atau menyendiri, menguasai wilayah-wilayah tertentu dengan kekuatan fisik mereka sebagai hukum utama. Meskipun tampak kasar dan menakutkan, tidak semua raksasa bersifat jahat. Beberapa di antara mereka hanya ingin hidup tenang di wilayahnya, sementara yang lain memiliki sifat lebih agresif dan teritorial. Kehadiran mereka menjadi bagian dari sejarah purba pulau ini, meninggalkan jejak dalam bentuk formasi batuan aneh atau legenda tentang gua-gua tempat mereka bersembunyi. Kehadiran dua kelompok penghuni yang sangat berbeda, bangsa lelembut yang halus dan para raksasa yang kasar, menciptakan dinamika tersendiri di Pulau Jawa purba. Terkadang, mereka hidup berdampingan tanpa saling mengganggu, masing-masing berada di domainnya sendiri, bangsa lelembut di alam gaib dan hutan lebat, para raksasa di pegunungan terjal atau dataran terbuka. Namun, tak jarang pula terjadi gesekan atau bahkan konflik di antara mereka. Tindakan para raksasa yang seringkali mengubah alam secara drastis, seperti menebang hutan sembarangan atau membendung aliran sungai, dapat mengganggu ketenangan dan keseimbangan yang dijaga oleh para roh alam. Hal ini bisa memicu kemarahan para danyang penjaga tempat tersebut. Pertarungan antara roh alam dan raksasa bukanlah pertarungan fisik biasa. Roh alam akan menggunakan kekuatan elemen yang mereka kuasai, mengirimkan badai, banjir, atau membuat tanah longsor, untuk mengusir atau memberi pelajaran kepada raksasa yang dianggap melanggar batas, sementara raksasa akan membalas dengan kekuatan fisik mereka yang luar biasa. Gejolak alam seperti letusan gunung berapi yang dahsyat atau gempa bumi hebat seringkali ditafsirkan sebagai akibat dari pertarungan kekuatan antara entitas-entitas purba ini. Mereka adalah manifestasi dari perebutan kekuasaan atas wilayah atau sumber daya alam sebelum adanya hukum dan tatanan yang dibawa oleh peradaban manusia. Namun, ada kalanya juga mereka bisa mencapai semacam kesepakatan atau gencatan senjata, menyadari bahwa pertarungan terus-menerus hanya akan merusak pulau yang mereka tinggali bersama. Dinamika antara kekuatan halus dan kekuatan kasar ini menjadi bagian dari pembentukan karakter Pulau Jawa itu sendiri. Sebuah pulau yang penuh kekuatan magis sekaligus kekuatan fisik yang dahsyat. Seiring berjalannya waktu yang tak terhitung,
Energi Pulau Jawa mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Para penghuni purba, baik bangsa lelembut maupun sisa-sisa raksasa, merasakan adanya getaran baru di udara, sebuah firasat bahwa zaman mereka sebagai penguasa tunggal pulau ini akan segera berakhir. Langit terkadang menampilkan warna-warna aneh saat fajar atau senja. Angin membawa bisikan-bisikan tentang kedatangan makhluk baru yang akan membawa perubahan besar. Air sungai seolah mengalirkan melodi yang berbeda, mempersiapkan daratan untuk menyambut era selanjutnya dalam rancangan Sang Pencipta. Para roh alam yang bijaksana mulai merasakan bahwa tugas mereka sebagai penjaga utama akan segera dilengkapi oleh kehadiran entitas lain. Entitas yang memiliki akal budi, kemampuan untuk membangun peradaban, namun juga potensi untuk merusak jika tidak diarahkan dengan benar. Mereka adalah manusia. Gunung-gunung seolah merendahkan sedikit puncaknya. Hutan-hutan seakan membuka sedikit celah di kerimbunannya. Tanah menjadi lebih subur di beberapa tempat. Seolah alam semesta sedang mempersiapkan panggung bagi babak baru dalam sejarah Pulau Jawa. Sebuah babak di mana manusia akan menjadi pemeran utamanya. Ini bukanlah tanda pengusiran, melainkan sebuah transisi kosmik yang telah digariskan. Energi pulau mulai bergeser, menyesuaikan diri untuk mendukung kehidupan jenis baru yang akan segera datang, membawa harapan sekaligus tantangan bagi keseimbangan alam yang selama ini terjaga. Menyadari tanda-tanda zaman yang berubah dan takdir yang tak terhindarkan, para penghuni purba Pulau Jawa mulai mengambil langkah mundur secara perlahan. Mereka tidak lenyap sepenuhnya, namun memilih untuk menarik diri dari panggung utama kehidupan di pulau ini. Bangsa lelembut dan roh alam memilih untuk bersemayam lebih dalam di jantung hutan belantara yang paling sulit dijangkau, di puncak-puncak gunung tertinggi yang jarang didaki, di dasar sungai yang paling dalam, atau di gua-gua sunyi yang tersembunyi dari pandangan umum. Mereka menjadi penjaga tempat-tempat sakral, mengawasi dari alam gaib. Para raksasa yang tersisa, jumlah mereka yang mungkin sudah berkurang akibat pertarungan atau seleksi alam, juga memilih untuk menyingkir. Sebagian mungkin mencari pulau lain yang lebih sepi, sebagian lagi bersembunyi di gua-gua besar di pegunungan kapur, atau menjadi batu karena kutukan atau kehendak alam itu sendiri. Jejak mereka perlahan memudar dari pandangan sehari-hari. Penarikan diri ini bukanlah tanda kekalahan, melainkan sebuah pilihan untuk memberi ruang bagi kehidupan baru yang akan datang. Mereka tetap ada, menjadi bagian dari lapisan sejarah dan energi Pulau Jawa. Keberadaan mereka kelak akan dirasakan oleh manusia-manusia yang memiliki kepekaan batin, atau saat manusia tanpa sengaja memasuki wilayah keramat mereka. Pulau Jawa pun perlahan menjadi lebih tenang di permukaan, siap menyambut kedatangan manusia pertama yang akan belajar hidup berdampingan dengan alam, membangun peradaban, dan berinteraksi dengan sisa-sisa energi serta penghuni tak kasat mata dari zaman sebelumnya. Sebuah warisan gaib yang terus hidup hingga kini. Konon, di tengah penantian Pulau Jawa, nun jauh di negeri seberang lautan luas, tersebutlah seorang pemuda bijaksana, berilmu tinggi, dan memiliki kesaktian halus bernama Aji Saka. Ia bukanlah sekadar pemuda biasa, melainkan seorang pangeran atau bangsawan terpelajar yang gelisah melihat keadaan negerinya, atau mendapat ilham khusus dari Sang Pencipta untuk memulai tugas mulia. Aji Saka mendengar kabar atau mendapat penglihatan tentang sebuah pulau besar di selatan yang subur, namun belum terjamah oleh peradaban manusia yang teratur. Pulau itu kaya akan sumber daya alam, namun masih diselimuti kekuatan liar dan sisa-sisa pengaruh penghuni lamanya. Hatinya tergerak oleh keinginan untuk membawa cahaya pengetahuan dan tatanan kehidupan ke pulau tersebut. Untuk kisah perjalanan Aji Saka di Pulau Jawa, akan diceritakan pada kisah legenda di lain waktu. Kisah tentang para penghuni Pulau Jawa sebelum manusia ini mengandung pelajaran berharga bagi kita yang hidup di masa kini. Legenda ini mengingatkan bahwa kita bukanlah makhluk pertama yang menempati bumi ini. Jauh sebelum peradaban kita berdiri, alam semesta telah memiliki penghuninya sendiri, baik yang berwujud fisik maupun halus, yang menjaga keseimbangan dengan caranya masing-masing. Cerita ini mengajarkan pentingnya rasa hormat terhadap alam semesta. Hutan, gunung, sungai, dan lautan bukanlah sekadar sumber daya untuk dieksploitasi,
melainkan entitas hidup yang memiliki sejarah panjang dan mungkin masih dihuni oleh energi atau roh-roh penjaga dari masa lampau. Merusak alam berarti mengganggu keseimbangan yang telah ada jauh sebelum kita datang. Kita juga diajak untuk menghargai sejarah dan warisan leluhur, termasuk kepercayaan pada keberadaan makhluk gaib atau kekuatan alam. Meskipun zaman telah modern, kearifan lokal yang mengajarkan untuk permisi saat memasuki hutan atau tempat baru, serta tidak merusak lingkungan sembarangan, berakar dari pemahaman kuno tentang adanya penghuni lain yang tak kasat mata. Dengan memahami bahwa kita berbagi ruang dengan sejarah dan energi masa lalu, kita diharapkan dapat hidup lebih bijaksana, menjaga harmoni dengan alam, dan tidak bersikap angkuh sebagai penguasa tunggal bumi. Sikap hormat dan rendah hati inilah yang akan membawa keberkahan dan ridho dari Sang Pencipta dalam menjalani kehidupan di tanah warisan ini. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.